junjungan Allah. Orang yang duduk dalam junjungan tinggi dan bermaaf dalam nama yang kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan memberikan aku dan tidak nangka bolong dan penyakit apa yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Secara bersama dan pakai tembok, aku tak usah takut terhadap kelihatan malam, terhadap panah yang terbang berusia, terhadap penyakit sampah yang di dalam gelap, terhadap pikiran pengeluaran yang mengamuk di atas petang. Kalau 1000 orang pada sisiku dan 10 ibu sebelah kananku, tetapi itu tidak menimpaku. Aku hanya mendengar dengan mataku sendiri dan bersandar orang fasik. Sebab Tuhan dapat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat perlindunganku. Malah takut tidak akan menimpaku dan tidak akan berikan kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya pada waktu untuk berdoa aku ke jalanku. Mereka akan menarik aku tangan saliku tertancap pada batu, singa dan ular teduh akan selesai. Aku menginjak anak singa dan naga, sungguh terkumpul padamu, maka aku akan membantu. Maka akan menetanku bahwa aku namamu. Bila aku berseru kepadamu, aku akan menjawab. Aku akan bertanya dan kesakan. Engkau akan membukakanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur engkau punyakan aku, akan kau pelihara menyelamatkan daripadamu. Amin. Kakak cantik sekali. Kakak mau kemana? Oh, kakak lupa. Kita kan mau ke pesta kanak. Kak. Waduh, iya kak. Ayo kak, sebelum terlambat ini. Ayo. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Mungkin yang lagi dalam perjalanan. Kakak pastikan semuanya sehat-sehat ya kak ya. Iya benar kak. Wah, coba yuk kita tepuk semangat dulu ya kak, biar semangat. Kak. Tepuk semangat. Wow. Sepertinya masih kurang semangat kak. Iya kak. Kayaknya masih ada yang bangun tidur ya kak, baru bangun tidur langsung mandi, jadi belum fokus banget kayaknya. Coba sekali lagi tepuk semangat. Tepuk semangat. Wow. Sepertinya sudah siap semua. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau tutup mata kita. Kita mau lipat tangan. Kita sama-sama mau berdoa sama Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama Tuhan kembali beribadah online Tuhan. Di Aero Kids City Light Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan yang memberkati setiap adik-adik di rumah, papa mama di rumah Tuhan. Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati, pikiran kami, fokus dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Coba goyangin dulu badannya, biar relax, biar nggak tegang gitu. Nah, goyang-goyang dulu. Kalau yang sebelahnya ada kakak atau adiknya, dicolek dulu. Siap beribadah? Tanyain, siap dong. Oke, kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk ibadah hari ini ya. Makanya kita harus jawab iya. Ayo kak. Dia panggil namamu, dengar dia panggil
jawab iya Kak. Iya nih. Iya, siap untuk beribadah. Ayo Kak, kita masuk ke dalam penyembahan. Silakan duduk adik-adik. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan hati sebagai hamba. Pada
Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan tetap menyembah Tuhan, tetap siap dan sedia menyembah Tuhan. Apapun kondisinya, apapun musimnya dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap fokus kepada penyembahan, kepada penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lebih lagi memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Gimana adik-adik? Masih semangat? Kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Yang ada temennya yang belum bangkit berdiri dicolek dulu. Ayo kita bangkit berdiri. Kita maunya angkat satu pujianku mau taat. Kita harus taat. Amin. Ayo Kak. Pakai gerakannya ya, yang tahu gerakannya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Kau yang terutama, terutama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Semangat lagi. Kau yang terutama, terutama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau yang terutama. Sekali lagi, bagiku Engkau yang terutama. Amin. Wah, betul ya Kak ya? Yang terutama itu Tuhan Yesus ya Kak ya. Kalau kita udah beribadah online nih Kak, berarti kita mengutamakan Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan dong buat adik-adik. Silahkan duduk adik-adik. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujianku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu Bapa. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata
Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku berdoa kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami telah sampai untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan bagi-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buatlah kami memiliki hati yang mau mendengar ya Tuhan, dan sikap yang sungguh-sungguh ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam adik-adik, senang sekali Kak Yuli boleh berjumpa dengan setiap adik-adik di hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mengajak setiap adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik, tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu hari ini Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman kita hari ini terambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Tema firman kita hari ini adalah perumpamaan undangan pesta. Nah, sebelum kita masuk dalam firman, kakak mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik pernah pergi ke pesta? Pasti adik-adik pernah pergi ke suatu pesta, adik-adik. Dan kalau kita pergi ke suatu pesta, pasti kita sangat senang karena kita akan dijamu dengan makanan yang enak dan minuman yang enak, adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu tempat, adik-adik, Dia menceritakan suatu perumpamaan tentang kerajaan sorga, adik-adik ya. Tuhan Yesus berkata, kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang akan mengadakan perjamuan pesta kawin untuk anaknya. Raja ini menyuruh hambanya untuk pergi mengajak semua orang-orang yang telah dia undang untuk datang ke perjamuan pesta kawin anaknya, adik-adik. Dan saat hambanya diperintahkan untuk pergi kepada setiap orang-orang yang sudah diundang, adik-adik, hambanya ini pergi, adik-adik. Dan dia bertemu sama orang-orang yang sudah diundang oleh raja itu. Pada saat dia bertemu sama orang-orang yang diundang raja itu, adik-adik, orang itu berkata kepada hamba raja ini, "Maaf, saya tidak bisa pergi menghadiri perjamuan pesta perkawinan anak raja. Karena saya lagi sibuk, saya sibuk di ladang saya." Dan hambanya pergi lagi di suatu seseorang yang dan mengajak lagi. Dan orang itu berkata, "Saya tidak bisa hadir di undangan pesta perkawinan itu karena saya sibuk dengan usaha saya." Nah, hambanya ini pergi lagi, adik-adik, ke orang yang sudah diundang raja lagi yang satunya, adik-adik. Tetapi apa yang didapatnya, adik-adik? Ternyata di sana hamba raja ini malah dianiaya, adik-adik. Bahkan dibunuh oleh orang itu, adik-adik. Dan saat raja mendengar bahwa hambanya itu dibunuh oleh mereka, adik-adik, murkalah raja itu, adik-adik. Dan dia menyuruh seluruh pasukannya dan seluruh hamba-hambanya untuk pergi menganiaya semua orang-orang yang telah membunuh hambanya, adik-adik.
Bahkan dia memerintahkan untuk membakar kotanya, adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, hambanya itu melakukan perintah rajanya ini. Dan setelah itu rajanya berkata kepada hambanya lagi, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Undanglah semua orang yang ada di sana untuk menghadiri pesta perjamuan yang saya adakan. Ajak semua orang-orang di persimpangan jalan yang kamu temui. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan hambanya? Ia melakukan setiap yang diperintahkan oleh raja itu. Dia memanggil semua orang-orang adik-adik di persimpangan jalan. Dia mengajak semua orang-orang yang bertemu dengan dia, adik-adik. Baik yang jahat ataupun yang baik, diajak semua adik-adik untuk pergi ke perjamuan pesta raja tersebut. Orang-orang datang adik-adik, diajak, dan semua orang itu memenuhi tempat itu yang sudah ditemui oleh hamba raja ini, adik-adik. Nah, adik-adik, semua udah berkumpul adik-adik di dalam perjamuan itu. Dan tibalah saatnya raja hadir di tengah-tengah perjamuan pesta itu, adik-adik. Dan saat raja itu hadir, dia melihat seseorang, adik-adik, yang tidak menggunakan atau memakai pakaian yang layak, adik-adik, atau pakaian pesta. Karena orang-orang yang datang pada saat itu sudah memakai pakaian pesta, adik-adik, yang sangat rapi. Nah, pada saat raja itu melihat bahwa orang ini tidak memakai pakaian yang layak, adik-adik, dia menghadiri suatu pesta dengan memakai pakaian yang bukan pakaian pesta, adik-adik. Raja itu berkata kepada dia, siapakah kamu? Kenapa kamu datang ke perjamuan pesta ini tidak memakai pakaian pesta? Orang ini terdiam, adik-adik, dan tidak bisa berkata-kata. Dan raja ini menyuruh hambanya untuk mengikat kaki dan tangan orang tersebut yang tidak memakai pakaian pesta. Dan setelah diikat, dia perintahkan hambanya untuk memasukkan dia ke tempat yang sangat gelap, adik-adik ya. Masukkan ke tempat yang dimana hanya ada gertakan gigi, adik-adik. Adik-adik ya. Wah, adik-adik, kenapa raja mengadakan pesta ini, adik-adik? Karena ini menceritakan tentang kerajaan sorga, adik-adik. Di mana perumpamaan ini menceritakan Tuhan sebagai raja, adik-adik, yang mengajak setiap kita, adik-adik ya, untuk datang kepadanya, adik-adik, untuk masuk ke dalam hadiratnya. Nah, saat orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan panggilannya Tuhan atau tidak mengindahkan ajakannya Tuhan, adik-adik, raja itu juga berkata bahwa dia tidak layak. Dan begitu pun Tuhan, adik-adik. Kalau kita tidak mengindahkan ajakannya, adik-adik, kita juga tidak layak di hadapan Tuhan. Adik-adik, perumpamaan ini mempunyai pesan yang sangat luar biasa, adik-adik. Pesan firman dari perumpamaan ini ada dua hal, adik-adik. Yang pertama, Tuhan ingin kita menerima ajakannya untuk selalu melakukan yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, hidup kita memang ada pilihan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita akan memilih jalannya Tuhan. Adik-adik. Yang kedua, Tuhan ingin kita mempunyai sikap hati yang siap sedia untuk selalu menyembahnya, kapanpun saja dan dimanapun kita berada. Adik-adik, Tuhan selalu mengajak kita dimanapun kita berada untuk selalu siap sedia, adik-adik, untuk datang kepadanya, untuk melakukan semua yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, firman ini sangat luar biasa, adik-adik. Tuhan ingin kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Saat kita taat, adik-adik, maka di situ akan terjadi suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Kita tidak mau seperti orang-orang yang diundang tetapi tidak mengindahkan undangan yang diberikan raja tersebut. Begitupun Tuhan. Saat Tuhan ajak adik-adik untuk selalu datang kepadanya, mari kita datang kepadanya adik-adik. Karena kita mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang siap sedia adik-adik. Saat kita datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Adik-adik, lakukan kedua pesan ini. Dan Tuhan minta agar kita melakukan dalam setiap kehidupan kita ya adik-adik. Nah, demikianlah firman hari ini adik-adik. Kakak percaya biarlah firman ini boleh memberkati setiap adik-adik di rumah. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kakak mengajak setiap adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar melalui perumpamaan undangan pesta ya Tuhan. Kami mau Tuhan siap sedia Tuhan, taat Tuhan. Saat Tuhan mengajak kami Tuhan, saat Tuhan memanggil kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan, setiap rencana-Mu dalam hidup kami adalah rencana yang indah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Shalom teman-teman, aktivitas kita minggu ini adalah membuat kartu undangan. Bahan-bahannya adalah 2 kertas buffalo dengan warna yang berbeda, lalu bentuk hati besar dari kertas buffalo, dan 6 bentuk hati ukuran kecil untuk hiasan. Dan juga bentuk rumah dengan panjang 7 cm. Dan peralatan yang digunakan adalah gunting dan double tip. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, ambil kertas buffalo, kemudian lipat menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama, dan yang satunya lagi juga. Kemudian buatlah garis dengan ukuran 5 cm dari bawah, kemudian 5 cm dari atas dengan panjang 7 cm. Tarik menjadi sebuah persegi panjang yang akan digunting seperti ini. Kemudian jika sudah digunting, kita lipat ke dalam seperti ini. Lalu kita tempelkan bentuk rumahnya di sini.
seperti ini. Dan bentuk ini kita membutuhkan 2. Seperti ini. Lalu di sini jika sudah, kita tempelkan hati-hatinya seperti ini. Lalu di sini jika sudah, kita tempelkan hati-hatinya seperti ini. Kita tempelkan 3 hati seperti ini, dan yang sebelahnya juga. Seperti ini. Setelah itu kita bisa menghiasinya dengan apa saja di sebelah kiri dan kanan kertasnya seperti ini. Dan yang sebelahnya juga. Seperti ini. Lalu jika sudah, kita tempelkan buffalo kedua yang warna berbeda. Seperti ini. Lalu jika sudah, kita tempelkan buffalo kedua yang warna berbeda di sebelah sini. Tapi sebelum menempelkannya, jangan lupa diberi double tip. Seperti ini. Jika sudah, tempelkan bentuk hati yang besar ke depan sini. Seperti ini. Dan jika sudah, kita tulis ayatnya di sini. Demikianlah aktivitas minggu ini. Selamat mengerjakan. Pengumuman minggu ini. Yang pertama, bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi kakak-kakak Aero Kids atau City Line. Pengumuman yang kedua, untuk pemenang aktivitas minggu lalu adalah sebagai berikut. Pengumuman yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa scan QR Code di samping ini. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan November. Natal telah tiba.
Kids dan Sikilai pada Minggu 12 Desember pukul 10 via Zoom online. Ibadah hanya diadakan 1 kali. Jangan lupa ya untuk ajak papa, mama, teman-teman, adik, dan kakak. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan melakukan ibadah ya Tuhan, ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat hadirat Tuhan, buat kehadiran Tuhan atas ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kami Tuhan di ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Saat ini kami berdoa buat Opa Niko, Opa Wiweko, Kak Yafet, dan juga kakak-kakak yang Tuhan lindungi seluruh keluarga beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkati Tuhan lindungi Indonesia, berkati kala memimpin kami Tuhan, yang terutama dari presiden hingga ke RT Tuhan. Lindungi mereka, berilah hikmat sekolah di gereja ataupun di rumah. Berkati teman-teman kami yang sakit, sembuhkanlah mereka dan berilah hikmat kepada mereka dan selalu yakin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap keluarga lepas keluarga. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan satu dengan yang lain, kami siap menerima berkat dari hamba-Mu Kak Yafet. Luar biasa hari ini kasih Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang sangat menguatkan sekali yang sudah kalian dengarkan. Mari angkatlah tanganmu dan siapkanlah hatimu untuk terima berkat firman Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu mengangkat tangannya, mempersiapkan hatinya. Sungguh Kau memberkati mereka ya Tuhan, dengan kasih karunia, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, yaitu berkat kesehatan Kau berikan. Kau tambahkan kepintaran hikmat dalam pembelajarannya di masa seperti ini ya Tuhan. Tangan-Mu tangan yang diurapi Tuhan, untuk mengerjakan tugas-Mu dan Tuhan buat berhasil. Ingat, Dia sudah mengutus anak yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, menebus dosa kita semua, dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya, memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti waktu Yesus kembali menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.